dia berlebihan, ibu saya udah interview, sumpah ibu cantik banget bu, tolong masukin saya ya, saya butuh banget pekerjaan. Nah pada akhirnya dia menunggu kabar terusan yang membuat dia kayak aduh gimana ya, kapan ya diterimanya. Sebenarnya ada prosesnya sih. Oke, jadi kita harus ngapain? Halo Sobat Fish, kembali lagi di Loker. Ngobrolin Ya, seputar dunia kerja. Bukan orang bule. Agak bule gitu ya. Iya. Bule paling. Iya kalau lu belepotan. Belepotan dong. Gimana? Sebelumnya yuk, kita Ya. udah bahas tentang Ya. interview. Tentang Ya, interview. Ya. Oh iya, kemarin tuh banyak kita bahas tentang dunia interview, coy. Ya, bener Ya banget. kan, ya lu mau caranya bikin CV kita belum ya, ntar ya Sobat Fish ya. Caranya interview, terus caranya gimana tertarik, dia tertarik lu buat interview Iya. gitu kan. Tuh udah. Pokoknya banyak hal-hal tentang seputar dunia kerja yang sebelumnya kita udah bahas. Iya. Nah sekarang adalah proses interview. Setelah interview kan ada proses menunggu kabarnya. Oh iya menarik. Iya dong. Kalau misalnya lu abis interview nih, gue mau nanya nih. Iya. Kalau abis interview, kan kemarin udah bahas interview. Iya. Berarti kalau abis interview, apa yang harus dilakukan Sobat Fish? Apakah cuekin aja? Apakah Diam di pojokan? telepon-teleponin? Iya. Diam pojokan. Diam di pojokan nunggu kabar. Ini basah. Iya ngapain? Enggak ya? Beda. Ya, itu apa yang harus Sobat Fish lakukan? Please. Ya ampun. Ngomong. Alay ya. Ya sebenarnya banyak prosesnya sih. Jadi nggak cuma berharap akan ditunggu akan adanya kabar selama 2 minggu itu. Karena biasanya interview itu atau HRD itu bilang nanti tunggu 14 hari kerja ya. Yeah. Setelah itu saya akan kabari. Nah setelah itu pasti kandidat kayak merasa udah dijanjikan dong ya kan? Iya. Berharap. Iya berharap jatuhnya. Berharap. Bahwa dia akan segera dihubungi. Nah pada akhirnya dia menunggu kabar terusan yang membuat dia kayak aduh gimana ya, kapan ya diterimanya. Sebenarnya ada prosesnya sih. Oke, jadi kita harus ngapain? Jadi yang pertama adalah harus adanya terima kasih. Maksudnya? Iya, terima kasih bukan ucapan terima kasih lu dikasih hadiah terus bilangnya makasih ya, bukan. Oh, maksudnya harus kita ngucapin terima kasih kepada si HRD-nya. Iya, tapi melalui email. Oh, melalui email. Iya, jadi ya nggak mungkin lu dateng. Boleh telepon nggak sih? Telepon gitu boleh nggak? Kalau kita dapat kontaknya atau WhatsApp gitu atau SMS itu boleh nggak sih? Lebih baik lewat email sih, karena lebih menghormati, profesional aja sih. Profesional. Iya. Oh, iya. Kalau WhatsApp gitu boleh nggak? WhatsApp itu Nggak boleh berarti. harus email sih sebenarnya. Email lebih enak kali. Iya ya? lebih enak. Oh, tapi nggak apa-apa lah, sekarang kan zamannya WhatsApp. Iya sih, cuma ya namanya kan agak dikit risih ya namanya HRD gitu kan. Ini dia tiba-tiba ngomong terima kasih, saya udah interview. Terima kasih telah menginterview saya nunggu kabar bla bla bla, kan nggak enak gitu. Enaknya di email karena lebih menghormati dia sebagai HRD-nya. Gitu. Iya. Tapi kan lebih personal kali kalau misalnya ke WhatsApp, coy. Iya sih, cuma kan kalau di WhatsApp itu lebih ke pribadi ya nggak sih? Pribadi, Iya, kalau di email kan lebih ke ini Urusan iya, profesional, profesional, gitu ya. bener banget. Oh, tapi kayak lu menjilat gak sih kalau kayak gitu? Enggak ya? Enggak dong, kok menjilat sih? Enggak ya? Menjilat. Untuk pakai masker ya. Oh, iya. Coba dibuka maskernya. Rapih nih meja. Iya, kain pel kali lidah gua. Terus Nah, berikutnya adalah jangan terlalu berlebihan ya. yang tadi dulu udah mau pindah lagi. Itu kenapa pakai email? Maksudnya lu menjilat Oke. kagak gitu kan? Ya kalau menurut gue sih ya kagak menjilat juga sih. Maksudnya kalau kan itu suatu bentuk terima kasih ya. Ya karena lu kan mau kerja, ya lu mau kerja artinya memang lu ya sedikit-sedikit menjilat gitu. Menjilat gimana sih? Nggak apa-apa sih maksudnya. Menjilat gimana sih maksudnya? Maksudnya tuh kayak ini loh ya ibu peres gitulah. Maksudnya Di kita email? terima kasih. Di email? Di email. Ya ampun, itu mah private banget kali, pribadi banget. Beda lah ya. Kalau misalnya ucapan terima kasih itu kayak contoh, terima kasih Bu atas tadi telah interview saya menunggu kabar dari Ibu. Lebih ini ya. Iya, lebih jentrat profesional. ya. Gitu. Oke. Gitu Sobat Fish, jadi
berilah kesan terima kasih kepada HRD, tapi lewat email ya, jangan sampai lewat yang tadi dibilang itu lewat WhatsApp atau Telegram atau sosial media lainnya. Ya. Karena Ya. Apalagi? itu sih lebih penting bilang terima kasih yang pertama. Nah, yang kedua, jangan berlebihan juga yo. Apa tuh? Jadi misalnya dia udah kirim email, dia berlebihan, ibu saya udah interview, sumpah ibu cantik banget bu, tolong masukin saya ya, saya butuh banget pekerjaan. Itu kayak dilebih-lebihkan banget deh kata-katanya. Sama kalau misalnya itu ya, maksudnya gue pernah kayak misalnya nanyain hasil ya kan, makanya tadi gue tanya ke WhatsApp boleh nggak gitu kan, karena ada beberapa yang ke WhatsApp juga kan, ke nomor kita, ke kontak. Mungkin ada beberapa orang mungkin yang nggak masalah sih ya gitu kan, tapi kalau misalnya sudah berlebihan ataupun sudah mengganggu, itu lu kayaknya lu annoying banget dilihatnya. Ya kan sih, dilihatnya annoying banget, dan akhirnya lu bakal dicoret tuh, ditandain, nanya namanya siapa nih, Aryo nih bawel ya gitu kan. Tunggu kan saya bilang 14 hari kerja gitu kan, ya udah ngomong mulu, nanya mulu gitu kan. Padahal udah dibilang ya 14 hari kerja, tapi dia udah nanya itu 2 hari, setiap hari, sehari 3 kali, mandi kali ya, minum obat kali, iya kan? Iya. Gitu, makanya ya maksudnya jangan berlebihan, kayak misalnya dari kata-katanya juga jangan berlebihan lu bilang. Ya kan, terus juga dari durasi lu menanyakan hasil juga ya nggak usah berlebihan banget lah, ya tanya sekali gitu kan. Yang berikutnya tanya berapa minggu lagi juga nggak apa-apa sih ya, tapi jangan setiap kali juga nanya gitu kan. Banget. Gue juga sumpah gue males ya kan, tapi akhirnya itu jadinya kita jadi coret ya orangnya ya. Ngapain lu? Iya, kadang ada juga sih yang tiba-tiba nggak ada kabar gitu yo. Tapi dia kan dibilang 14 hari kerja ya. Tapi sebulan kemudian nggak ada kabar, 2 bulan kemudian baru dia dihubungi untuk kamu selamat, kamu bisa diterima di tempat kita dan mulai bekerja. Ada juga yang kayak gitu kan? Ya ada. Kalau itu kan balik lagi kebutuhan si perusahaan ya. Kebutuhan perusahaan, mungkin 2 minggu nggak dihubungi nih. Ya terus tapi sebulan berikutnya baru dihubungin, atau 2 bulan berikutnya dihubungin, bisa aja. Kita kan bisa aja sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin pas 2 bulan, nih ternyata lu buat buffer nih, lu buat buffer nanti kalau misalnya nih gagal, baru lu bisa masuk, ibaratnya kayak waiting list. Lu nih, kandidatnya lu tapi lu ada yang lebih daripada lu. Nah ini dulu yang diutamain. Tapi kalau ini nanti nggak masuk atau nggak sesuai, ya kan, baru nanti lu masuk. Biasanya sih kayak gitu. Berarti emang walaupun dia nggak bawel nih ya, nggak nanya-nanya gitu ya. Enggak, kalau bawel sih kalau menurut gua, lu bawel sama HRD, lu nanyain setiap kali, setiap waktu, setiap jam segala macam, lu udah di blacklist sama dia. Yang pertama bener banget tadi Sobat Pis, ada namanya harus ucapan terima kasih. Nah yang kedua jangan berlebihan tanya hasil ya kan, karena itu akan merusak reputasi kamu juga nantinya. Pasti, coy. Menjadi gagal. Pasti. Otomatis. Nah yang berikutnya nih yo. Apa? Harus mengingat wawancara kerja yang tadi dia udah interview. Oh iya. Lu harus nginget acara kondangan kita. Pertanyaan ya? Iya, pertanyaan. Lu harus mengingat pertanyaan-pertanyaan saat yang HRD ucapkan atau lantunkan nada kali ya. apa yang diucapkan sama HRD atau apa yang ditanyakan sama HRD, lu harus inget. Ya kenapa lu harus ingat? Karena supaya nanti lu kalau interview di tempat lain kurang lebih pertanyaannya sama, bos. Iya benar banget. Iya kan, kurang lebih pertanyaan sama itu aja. Nah kalau misalnya memang pertanyaan itu, nah lu juga harus inget jawaban lu tuh apa. Iya. Jadi kalau misalnya kita inget di dalam pikiran, kadang kan suka lupa ya, namanya manusiawi ya kan. Sebaiknya kalian harus ada catatan deh. Boleh. Ya kan? Kalau misalnya orang yang lupaan, better sih dicatat. Ya, tapi itu memang lu harus diingetin nih abis
kalau misalnya teman-teman fresh graduate yang baru-baru gitu ya, yang baru nyari kerja dan segala macam, nah itu teman-teman ketemu sama HRD atau interview sama user ataupun apa, better apa sih yang ditanyain sama si HRD gitu kan, atau bisa juga lihat di YouTube-nya Permata juga bisa, Wow. gitu kan. Gua tepuk tangan aja Ya dulu. kan? Nah itu dia, itu bisa dilihat. Nah, itu gunanya adalah nanti teman-teman kalau misalnya interview di tempat lain kurang lebih pertanyaannya kurang lebih sama. Sama. Ya kan, nggak beda, Bo. Gitu. Kadang gue juga pernah ngalamin sih yuk. Kadang kalau gue ngelamar kerja sebelum gue di Permata Indonesia nih ya, gue ngelamar kerja, gue kasih CV gue, terus di interview segala macam. Terus di berikutnya hampir sama memang jawabannya. Emang Gak ada jauh beda. pertanyaannya Iya. itu aja. Tapi kan kadang gue juga suka lupa gitu. Apa ya tadi yang HRD ngomong ya kan? Iya. Nah itu bisa jadi buat perbaikan lu juga. Maksudnya kalau misalnya memang pertanyaannya sudah sesuai nggak sih dengan jawabannya sudah sesuai nggak sih dengan pertanyaannya. Nah itu bisa jadi perbaikan nanti di interview di tempat lain. Panjang ya menunggu kabarnya ya prosesnya ya. Oh iya pasti ya, orang kan banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan, lu kan kayak nyari karyawan ini kayak nyari jodoh. Wah. Berarti harus Iya nyari kan? yang Nah, sesuai. iya, ya? harus sesuai, harus yang pas, Keinginan. harus yang klik dengan Nyaman. nyaman, harus yang klik dengan perusahaan, ya kan, nggak menuntut dan segala macam ya macam-macam lah. Pokoknya itu sesuai dengan, makanya kita harus mencari sesuai yang dengan kriteria atau kualifikasi yang kita mau. Berikutnya menunggu kabar. Maksudnya menunggu kabar gimana? Menunggu kabar dengan sabar, maksudnya Iya menunggu kabar. menunggu kabar. Iya. Menunggu kabar dari doi. Menunggu kabar, pasti menunggu kabar lah. Maksud gua kalau misalnya menunggu kabar ya harus sabar. Iya. Ya kan, lu harus kalau nungguin kabar tuh lu harus sabar. Kenapa? Karena durasinya tuh kan panjang. Iya. Iya kan, sekitar 2 mingguan gitu kan, sekitar 2 mingguan. Itu pun kalau misalnya lu lolos, kalau nggak lolos kan lu akhirnya lu ngelamar lagi. Nah, saran gua gitu kan, ya kan, dari orang yang kurang penting ini, ya, iya nggak, iya kan, iya kan. Nah, saran gua kalau misalnya lu habis interview, ya lu coba interview di tempat lain gitu kan. Maksudnya lu tetap ngelamar aja di tempat lain. Jadi nggak usah nungguin satu ini gitu kan, terus lu nungguin aja sampai 2 minggu lu tungguin. Itu Jangan di juga PHP-in nggak sih? Kayak di PHP-in PHP-in sih enggak ya, tapi karena memang prosesnya kayak gitu ataupun memang keputusannya memang kan butuh banyak pertimbangan ya. Iya. Kalau kayak gitu coy. Jadi ya bersiap untuk kemungkinan terburuknya, skenario terburuk nih kalau misalnya nggak jadi atau misalnya nggak lolos di tempat yang ini, ada tempat yang lain, ada tempat yang lain, ada tempat yang lain, ada tempat yang lain. Ya udah kelebihan. Jadi intinya kalau misalnya sobat PIS Ya. harus melamar di beberapa perusahaan. Jadi bukan cuma hanya di satu perusahaan aja. Yo, Biar kemungkinannya kamu diterima lebih besar ya. Betul. Betul. Ya kan? Jadi kita kayak mancing kan, kita tebar aja umpannya, set gitu kan, banyak set. Pasti ada yang nangkap tuh ikan. Ikan bocil. Gitu. Ikan bocil yang Iya dapat. kan? Gitu, coy. Itu aja sobat PIS dari kita. Udah nih, itu aja. Udah dong. Oke, kalau gitu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan untuk sobat PIS jangan lupa di like, Comment, share, subscribe. dan semoga video ini menjadikan edukasi untuk kita semua. See you. Bye bye.